Ketenangan Mandalika telah terusik, dan badai mulai menghampiri. Ketegangan mulai terasa, dengan ancaman Nyai Ranti yang semakin nyata. Tekad Aji semakin bulat, meski ia tahu bahaya besar menantinya. Pertarungan batin antara iman dan kekuatan kegelapan sudah dimulai, meski secara fisik mereka belum bertemu. Pertarungan ini tidak hanya akan melibatkan ilmu dan kesaktian, tapi juga keyakinan dan kekuatan batin yang jauh lebih besar. Hari itu, langit Mandalika tak kalah mendung dari hari-hari sebelumnya. Awan-awan kelabu menggantung rendah, seolah-olah siap menumpahkan hujan deras kapan saja. Suasana desa pun terasa ganjil, sepi dan menekan, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi setiap sudut. Meski begitu, Aji melanjutkan aktivitasnya di toko Pak Marwan, berpura-pura tak terpengaruh oleh suasana yang kian mencekam. Hatinya masih dipenuhi dengan doa dan keyakinan, walaupun ia tahu, ancaman Nyai Ranti kini sudah mendekat. Ketika siang menjelang, seorang perempuan muda masuk ke dalam toko. Tubuhnya ringkih, wajahnya pucat seperti seseorang yang kelelahan. Namun, sorot matanya tajam, penuh kepedihan dan kebencian yang terselubung. "Permisi," ia ucapnya pelan, tapi tegas. "Aku butuh beberapa ramuan. Tolong, aku tidak bisa ke tempat Nyai Ranti, tapi aku tak punya pilihan lain." Pak Marwan, yang sedang duduk di bangku dekat pintu, tampak tersentak mendengar nama itu. Dia menatap perempuan itu dengan waspada, seakan tak yakin apa yang baru saja didengarnya. "Kenapa kau tak bisa ke tempatnya?" tanya Pak Marwan pelan, mencoba meredakan ketegangan yang mendadak menyelimuti ruangan. Perempuan itu menarik napas dalam, mencoba menahan emosi yang terlihat menggelegak di balik wajah tenangnya. "Nyai Ranti ingin tanah keluargaku," jawabnya lirih. Dia tahu keluargaku menolak. Sejak itu, segala sesuatunya berubah. Kami mulai kehilangan harta benda, ternak mati tanpa alasan. Dan sekarang ayahku terbaring sekarat. Aji mendengarkan dengan hati-hati. Perempuan ini membawa cerita yang mirip dengan yang ia dengar dari warga lainnya, tapi ada sesuatu dalam suara perempuan ini yang berbeda, kebencian yang tak hanya lahir dari ketakutan, melainkan dendam. "Aku sudah mencoba segala cara," dilanjutnya, kini suaranya bergetar. "Tapi dia terlalu kuat. Tak seorang pun di desa berani menantangnya. Aku datang ke sini karena aku mendengar kau berbeda. Kau bukan dari sini, bukan dari Mandalika." Aji terdiam sesaat. Ia tahu ini bukan kebetulan. Perempuan ini pasti sudah mendengar desas-desus tentang dirinya, seorang pemuda dari pesantren yang memiliki kekuatan lain, berbeda dari kebanyakan orang. Aji menatap Pak Marwan sejenak sebelum akhirnya berkata, Nyai Ranti tak bisa terus menekan warga seperti ini. Jika yang kau butuhkan adalah pertolongan, aku akan mencoba membantumu. Tapi ini bukan perkara mudah." Perempuan itu menatap Aji dengan campuran harapan dan keraguan. "Apa kau sungguh-sungguh? Kau tak tahu siapa yang sedang kau hadapi," katanya dengan nada putus asa, seolah tak ingin menyeret Aji ke dalam bahaya yang sudah ia alami sendiri. Aji tersenyum tipis. "Aku tak pernah meragukan kekuatan Tuhan. Tidak peduli seberapa kuat Nyai Ranti, dia hanyalah seorang manusia. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya." Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut, udara di dalam toko tiba-tiba berubah dingin. Suasana yang tadinya sunyi mendadak dipenuhi dengan aura mencekam. Aji bisa merasakan getaran energi yang tak biasa mengalir di sekitarnya. Perempuan itu mematung, wajahnya semakin pucat, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang mendekat. Tiba-tiba, pintu toko yang tertutup rapat terbuka dengan keras. Hembusan angin kuat menerjang masuk, membawa hawa yang begitu dingin hingga membuat kulit Aji menggigil. Pak Marwan berdiri dari tempat duduknya, wajahnya tampak panik, sementara Aji berdiri tegap di tempatnya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dari balik pintu yang terbuka, seorang perempuan berjubah hitam melangkah masuk dengan gerakan yang anggun namun penuh ancaman. Di balik kain hitam yang menyelimuti tubuhnya, tampak sepasang mata tajam berkilat, matanya adalah milik Nyai Ranti. Jadi inilah pemuda yang berani melawan nasibnya. Suara Nyai Ranti terdengar lembut, namun di balik kelembutannya tersimpan kekuatan yang dingin. "Aku bisa merasakan kehadiranmu sejak kau menginjakkan kaki di desa ini." Aji menatap Nyai Ranti tanpa rasa gentar, meski di dalam dirinya ia bisa merasakan kekuatan gelap yang mengelilingi perempuan itu. Aura Nyai Ranti begitu kuat, menggetarkan udara di sekitarnya. Namun, Aji tahu, kekuatan sejati tak bisa diukur dari rasa takut yang ditimbulkannya. "Aku bukan datang untuk melawan, tapi aku tak akan membiarkan ketidakadilan merajalela,"
jawab Aji dengan suara tegas. Matanya menatap langsung ke mata Nyai Ranti tanpa keraguan sedikitpun. Nyai Ranti tersenyum tipis, lalu tertawa kecil, seolah-olah apa yang baru saja Aji katakan adalah lelucon. Kau bicara tentang keadilan? Tanyanya, nadanya mengejek. Keadilan di sini adalah apa yang aku inginkan. Hukum di Mandalika telah kubentuk sesuai dengan kehendakku, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Aji tetap diam, menyimak setiap kata yang keluar dari mulut Nyai Ranti. Namun, dalam diamnya, hatinya terus berdoa, meminta perlindungan dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Kau bisa meninggalkan desa ini sekarang, pemuda, dilanjut Nyai Ranti, suaranya merendah, namun penuh ancaman. Tinggalkan urusan yang bukan milikmu, sebelum kau kehilangan segalanya. Karena sekali kau melawanku, tak ada jalan kembali. Detik-detik berlalu dalam keheningan. Aji bisa merasakan tatapan Nyai Ranti menembus dirinya, mencoba menggali ketakutan yang mungkin tersembunyi di dalam hatinya. Namun, Aji tahu, hatinya sudah dipenuhi oleh cahaya keyakinan. Aku tidak akan mundur, jawab Aji tenang. Kau mungkin bisa menguasai desa ini dengan kekuatanmu, tapi ingatlah, tidak ada kekuatan di dunia ini yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Dan aku tidak akan tinggal diam melihat kebenaran diinjak-injak. Mata Nyai Ranti menyipit, tatapannya berubah dingin. Baiklah, kalau itu maumu, ucapnya sambil menyeringai. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat, pemuda dari Jawa. Dengan gerakan cepat, Nyai Ranti berbalik dan melangkah keluar dari toko, meninggalkan keheningan yang mencekam di belakangnya. Namun, sebelum pergi, ia meninggalkan kata-kata terakhir yang menggema di udara. Kita akan bertemu di medan yang sebenarnya. Aji berdiri tegak, meski hawa dingin masih terasa menyelimuti tubuhnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kobaran api yang semakin besar. Pertarungan belum dimulai, namun ia tahu, takdir sudah menarik garis pertempuran yang tak bisa dihindari. Dan sekarang, Mandalika menjadi panggung bagi duel besar antara dua kekuatan, antara cahaya kebenaran dan kegelapan yang telah lama merajai desa ini. Malam di Mandalika berubah menjadi semakin gelap, seakan menyatu dengan suasana mencekam yang menyelimuti desa. Aji duduk di biliknya, diterangi hanya oleh nyala lilin kecil di sudut kamar. Tatapannya tertuju pada jendela yang tertutup, namun pikirannya melayang jauh, memikirkan pertemuannya dengan Nyai Ranti tadi siang. Suara-suara doa yang ia panjatkan terdengar lembut, bergema di dalam ruangan sempit itu. Namun, di luar sana, badai yang lebih besar tengah mengintai. Udara semakin berat. Aji bisa merasakan tekanan yang tak kasat mata menyelimuti desa ini, dan ia tahu, malam ini, pertarungan itu akan dimulai. Suara langkah tergesa-gesa terdengar dari luar biliknya. Pak Marwan mengetuk pintu dengan keras, lalu masuk tanpa menunggu jawaban. Wajahnya pucat, penuh kekhawatiran. Aji, ada yang harus kau lihat, ucapnya terbata-bata, napasnya tersengal. Penduduk desa, mereka ketakutan. Tanpa berkata apa-apa, Aji segera bangkit. Ia tahu, ini pasti ulah Nyai Ranti. Pak Marwan memimpin jalan menuju lapangan desa, tempat warga berkumpul. Langit di atas mereka terlihat gelap gulita, tanpa sedikitpun bintang yang bersinar. Di tengah kerumunan, terdengar isak tangis dan bisikan penuh ketakutan. Di sana, berdiri seorang pria tua dengan tubuh yang gemetar. Mata pria itu terbelalak, tatapannya kosong, seakan-akan ia melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Aji mengenali pria itu sebagai Kang Darta, salah satu warga yang sebelumnya mengeluh tentang kutukan Nyai Ranti. Kini, Kang Darta berdiri di sana, terjebak dalam kepanikan yang luar biasa. Aku melihatnya. Aku melihat Nyai Ranti datang dalam mimpiku, teriak Kang Darta. Dia mengambil nyawaku. Dia mengatakan, bahwa siapapun yang mencoba melawannya akan binasa. Suasana desa semakin mencekam. Warga yang mendengar pengakuan Kang Darta mulai berbisik-bisik, rasa takut semakin menyebar seperti api yang membakar padang ilalang. Mereka tahu kekuatan Nyai Ranti tak main-main, dan sekarang, mereka menyaksikan sendiri betapa nyata ancamannya. Aji maju perlahan, menenangkan Kang Darta yang terus gemetar. Ia menggenggam tangan pria tua itu, mengucapkan doa lembut ke telinganya, berharap mampu menenangkan jiwa yang kalut. Namun, ketika Aji hendak melangkah mundur, terdengar suara tawa kecil yang mengerikan dari kejauhan. Semua mata menoleh ke arah bukit, tempat sumber suara itu berasal. Perlahan-lahan, dari balik kegelapan, tampak sosok berjubah hitam yang melangkah dengan anggun namun penuh ancaman. Nyai Ranti datang. Di belakangnya,
Tampak bayangan-bayangan yang bergerak seolah mengikuti perintahnya, kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Warga yang sebelumnya sudah ketakutan kini mundur dengan panik. Beberapa dari mereka bahkan mulai melarikan diri, tak berani menghadapi kedatangan Nyai Ranti. "Aji!" Pak Marwan berseru, suaranya hampir tenggelam dalam keributan. "Kita harus pergi. Ini gila." Namun, Aji tidak bergerak. Matanya tertuju pada Nyai Ranti yang semakin dekat, langkah demi langkah. Hatinya berdegup cepat, tapi keyakinannya tetap kokoh. Di saat-saat seperti ini, ia teringat akan pesan gurunya di pesantren, bahwa takdir setiap orang sudah dituliskan oleh Allah, dan manusia hanya bisa memilih untuk tetap berdiri teguh atau menyerah pada ketakutan. Nyai Ranti berhenti beberapa meter di hadapan Aji, senyum tipisnya yang penuh kesombongan tak pernah lepas dari wajahnya. Ia melirik warga yang masih bertahan di tempat itu, sebagian besar dari mereka sudah menangis, berlutut memohon ampunan, seolah menghadapi malaikat maut. "Kau masih di sini, pemuda?" tanya Nyai Ranti, nadanya seolah mengejek. "Bukankah sudah kuperingatkan agar kau pergi? Apa kau tak takut?" Aji menghela napas dalam, kemudian menjawab dengan suara yang mantap. "Tak ada yang perlu ditakuti selain Tuhan. Kau mungkin bisa menakut-nakuti warga desa, tapi aku tidak akan mundur." Mata Nyai Ranti menyipit, tanda bahwa ia tidak menyukai jawaban itu. "Kau bodoh sekali, pemuda. Ini bukan pertarungan yang bisa kau menangkan dengan doa dan keyakinan. Dunia ini diatur oleh kekuatan yang lebih besar daripada itu. Aku telah menaklukkan banyak jiwa di sini, dan kau takkan berbeda." Dengan gerakan tangannya yang halus, Nyai Ranti mengangkat satu tangan, dan tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Tubuh Aji tersentak, namun ia tetap berdiri tegap. Udara di sekitarnya terasa seperti dihisap oleh kekuatan yang tak terlihat, membawa hawa kegelapan yang pekat. Nyai Ranti tertawa pelan, suaranya mengalir seperti racun. "Lihatlah, pemuda. Ini adalah kekuatan yang sesungguhnya. Aku telah berkuasa di Mandalika selama bertahun-tahun, dan tak seorang pun, termasuk kau, bisa menghentikanku." Aji menutup mata sejenak, merasakan dinginnya angin yang mendera tubuhnya. Namun, dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan hatinya sendiri, bisikan yang tak bisa dilawan oleh kekuatan apapun di dunia ini. Keyakinannya semakin kuat. Ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran yang ia hafal dengan sempurna. Doanya terucap dengan suara rendah, namun penuh kekuatan. Nyai Ranti terdiam, menatap Aji dengan tatapan yang penuh kebingungan. Kekuatan yang ia pancarkan tampak mulai melemah. Bayangan-bayangan yang semula menari di sekelilingnya mulai memudar, seolah mereka tidak mampu mendekati Aji. Angin yang tadi menderu tiba-tiba berhenti, dan keheningan melingkupi mereka. "Apa yang kau lakukan?" Nyai Ranti berseru, suaranya penuh kebingungan. "Bagaimana kau bisa melawan kekuatanku?" Aji membuka matanya, dan tatapannya dipenuhi cahaya keyakinan yang tidak bisa dipadamkan. "Kau mungkin menguasai kegelapan, tapi cahaya kebenaran tak bisa dipadamkan oleh apapun. Aku tak melawanmu dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan dari Yang Maha Kuasa." Wajah Nyai Ranti mulai berubah, kemarahannya terlihat jelas. Dengan gerakan cepat, ia mencoba menyerang Aji lagi, namun kali ini, kekuatannya tak berdaya. Bayang-bayang yang sebelumnya menaunginya kini mulai memudar sepenuhnya. Ia terhuyung mundur, sementara Aji terus melantunkan ayat-ayat dengan penuh kehusyukan. Warga yang semula ketakutan kini menyaksikan dengan takjub. Mereka melihat bahwa kekuatan Nyai Ranti, yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini mulai runtuh di hadapan seorang pemuda yang hanya berbekal doa dan keyakinan. Nyai Ranti, dengan wajah penuh amarah, berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan mereka dalam kegelapan malam. Namun, kali ini, kegelapan itu mulai terkikis oleh cahaya yang Aji pancarkan. Malam itu, Mandalika tak lagi sunyi. Untuk pertama kalinya, rasa takut yang menguasai desa itu mulai goyah. Pagi di Mandalika membawa harapan baru, meskipun sinar matahari belum sepenuhnya menembus kabut tebal yang masih menyelimuti desa. Warga yang semula terpuruk dalam ketakutan kini perlahan bangkit, merasa ada secercah cahaya harapan di tengah kegelapan yang menekan. Aji, yang semalam berdiri melawan Nyai Ranti, menjadi simbol keberanian yang baru. Namun, di dalam hatinya, ia menyadari bahwa ini adalah awal dari pertempuran yang lebih besar.